Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada waktu setelah maghrib ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk di Masjid Ar-Rahim setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan menjadi bukti bahwa kita orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita mengklaim ya, aku pengen mlebu surga gitu ya. Tetapi aktivitas yang kita lakukan tidak mencerminkan bahwa kita orang yang betul-betul pengen masuk surga. Di antaranya dengan ketika ada kesempatan untuk bisa meraihnya, tetapi kita tidak bersegera untuk mengambil kesempatan itu dan kemudian mengambil sikap ya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalamnya. Padahal tentunya kalau kita ini biasanya punya cita-cita tertentu, kita punya tujuan tertentu, maka ketika ada kesempatan ya, maka kita akan segera bagaimana caranya, pokoknya wis piye carane ya, saya akan menempuh jalan itu untuk kemudian bisa sampai ke tujuan atau ke cita-cita yang kita inginkan ya. Karena kalau kita punya tujuan tetapi kemudian tujuan itu tidak kita ambil langkah untuk menuju tempat tersebut ya, maka kita pun tidak akan pernah sampai di tempatnya ya. Kalau kata orang Arab itu kan tarjun najata walan tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas ya. Kalau kata pepatah Arab itu, banyak orang yang pengen sukses tetapi sedikit orang yang mau menempuh jalan menuju kesuksesan. Padahal kapal itu tidak berlayar di daratan. Ya, maka muga-muga ngoten nggih. Muga-muga langkah-langkah kecil yang kita lakukan, meskipun mungkin itu ya sekadar langkah kecil, tetapi selama langkah kecil yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya, maka ya mudah-mudahan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa kita orang yang serius untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya. Ya, di antaranya dengan melangkahkan kaki kita ya menuju tempat yang di situ disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah di situ kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
jalan ke surga. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini dengan melakukan amalan-amalan wajib yang kita laksanakan, ya, termasuk ketika kita tentu ingat gitu ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu lebih baik 25 atau 27 kali lebih baik derajatnya daripada sholat sendiri. Ya, makanya ya mudah-mudahan ini menjadi amal yang akan memudahkan kita untuk bisa menjadi bagian dari penduduk surga. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan kita juga keluberan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang sakit-sakit sekali lagi ya, sakit-sakit kita melaksanakan apa yang sudah kita ketahui tentang sunnah-sunnah beliau. Ya. Misal kita sudah tahu bagaimana caranya wudhu sesuai dengan yang Nabi ajarkan, ya maka ketika kita melaksanakan wudhu, ya selain itu sebagai syarat sahnya sholat, tetapi dalam kita melakukan setiap hal dalam wudhu kita, maka itu menjadi penambah pahala bagi kita karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena kalau seseorang ya yang sudah mengerti tentang sunnah dan bukan sunnah, maka sesuatu yang tampak kecil, sesuatu yang tampak bukan ibadah, kemudian kita niati sebagai ibadah lantaran kita mengikuti Nabi, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, sering kita sampaikan orang sama-sama makan, ya, tetapi orang yang satu makan dengan tangan kanan, sama-sama dengan tangan kanan, tetapi kemudian orang yang makan dengan tangan kanan ini tahu bahwa ini sunnah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan dengan tangan kiri dan Nabi memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Ya, kemudian sama dua orang ini sama-sama makan pakai tangan kanan, sama-sama tidak kidal. Ya, kalau kidal, ya ini pengecualian. Ya. Tetapi ketika sama-sama tidak kidal, sama-sama makan dengan tangan kanan, tetapi yang satu tahu bahwa ini perintah Nabi, yang satu nggak tahu kalau ini perintah Nabi, maka yang satu mendapatkan pahala sunnah, yang satunya tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya. Orang yang tidur misalnya, kemudian tidur sama-sama tidur, ya, sama-sama miringnya madhep kanan, ya. Aku nek miring kiri ya ora penak, ya. Tetapi yang satu tahu bahwa miring ke kanan itu sunnah, yang satu miring ke kanan karena mepet tembok misalnya. Nggih sami-sami madhep kanan nih, tetapi ketika yang satu itu menghadap ke kanan atau bagian kanan berada di kasur, ya, sehingga tubuhnya miring ke kanan. Nah, orang yang melaksanakan itu karena mengikuti sunnah, karena dia tahu bahwa ini sunnah dan kemudian dia melakukan itu karena sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sekadar memiringkan badannya ke arah kanan ketika tidur. Ya, nek bar niku molak-malik ya mboten masalah. Ya. Sing penting ngawal ini miring ke kanan. Ya. Sama-sama, ya sama-sama tidurnya, sama-sama makannya, kemudian apalagi, ya banyak ya, sama-sama memakai sepatunya, ya sama-sama pakai sepatu, tetapi yang satu ya pakai sepatunya pakainya yang kanan dulu, ya yang satu kiri dulu, ya ini sudah beda. Sama-sama pakainya sepatu kanan dulu, ya. Melebet ke sepatunya ya sami-sami kanan, mboten ketuker, ya. Tetapi yang satu tahu bahwa sunnahnya memakai sepatu atau memakai pakaian itu dari sebelah kanan, maka orang yang memakai sepatu dari sebelah kanan karena dia tahu ini sunnah, ya, maka itu mendapatkan pahala. Sama-sama masuk masjid, ya. Yang satu tahu bahwa masuk masjid itu disunahkan kaki kanan dulu, ya. Kemudian ketika keluar kaki kiri, ya. Maka sama-sama masuk masjidnya, tetapi yang satu tahu bahwa masuk dengan kaki kanan itu sunnah sehingga dia dinilai sebagai sunnah ketika masuk ke masjid dengan kaki kanan. Atau kalau ke kamar mandi sebaliknya, ya masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri, kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Ya. Maka ini semua hal-hal kecil yang ketika kita lakukan dan kita melakukannya karena mengikuti Nabi, meskipun hal ini sekali lagi kecil dan mungkin biasa dilakukan orang, tetapi karena kita niatkan sebagai sunnah, maka sesuatu yang nilainya mubah, kemudian ditambah dengan mengikuti sunnah,
maka kemubahan itu akan mendapatkan pahala karena kita mengikuti sunnah. Ya, maka inilah pentingnya ilmu. Ya, maka tadi ketika Jumatan kami sampaikan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyebutkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya, telah kami berikan, ya, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Ya, sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu. Dan kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu mensyukuri nikmat ilmu itu dengan mengatakan alhamdulillahilladzi afdolani ya bihada ya. Alhamdulillah ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan kami dibandingkan dengan orang-orang mukmin yang lainnya ya, dengan ilmu. Lah tengnopo ya tadi diantaranya karena kalau orang berilmu itu kemungkinan peluang untuk mendapatkan pahalanya lebih baik dan lebih banyak daripada orang-orang yang tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik ya ketika kita lihat di kitab-kitab tafsir tentang ayat itu ya, bahkan kemudian ya disebutkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang sangat besar ya. Nabi Daud niku napa nggih? Secara fisik besar, kemudian kerajaannya besar. Nabi Sulaiman lebih besar lagi, ya. Dua orang ini orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala raja, dan rajanya itu raja yang betul-betul raja, berkuasanya itu betul-betul berkuasa, tetapi ternyata yang disebutkan kelebihan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kelebihan ilmunya, ya. Maka kalau di dalam salah satu kitab tafsir disebutkan ya, manusia ini kalau mau jadi nabi ini bukan mungkin. Ya. Pokoknya cita-cita tertinggi kita ini bukan enten sing saged cita-citane dados nabi. Ya. Nek cita-cita jadi nabi justru keliru kan. Cita-cita dados nabi ini wis nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nek pengen jadi raja, raja itu dari satu wilayah itu nggih rajane setunggal. Sa RT niki kakane 150. Ya. Sing dados Pak RT namung Pak Pur. Ya. Nek rebutan sak RT, wong 150 pengen dadi raja kabeh, pengen dados Pak RT sedaya, nggih mboten saged. Ya. Kesempatan dados Pak RT niku nggih namung setunggal. Ya. Sak Pabelan nggak tahu ada berapa RT, berapa RW ya, berapa manusia yang ada di Pabelan, sing dados lurah niku nggih setunggal. Ya. Dados nek rebutan pengen dados lurah, nggih sing kepilih sak wilayah niku nggih setunggal tok. Ya. Beda dengan nikmat yang namanya ilmu ya. Orang sak RT napa kidul warung ya, sing jumlah kakaknya sekitar 150, nek kumpul niku saged 300-an ya. Ditambah kampung baru sing jumlahnya banyak itu ya. Itu kalau semuanya bercita-cita punya ilmu, menjadi orang yang berilmu, maka 150 orang itu kesemuanya bisa. Ya, dan kesemuanya memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Terus peluang untuk menjadi orang yang berilmu itu lebih besar daripada peluang seseorang untuk menjadi pemimpin, ya. Peluang seseorang untuk menjadi orang yang berilmu itu lebih besar daripada peluang seseorang itu untuk menjadi nabi gitu ya. Sak nabi-nabine Nabi Daud dan Sulaiman ya, sak raja-rajanya Nabi Daud dan Sulaiman itu nggih pilihan ya. Niru dados nabi nggih mboten saged, niru Nabi Daud kali Nabi Sulaiman dados raja nggih abot ya. Tapi kalau niru Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam hal ilmu, maka peluang itu masih ada. Ya, masih ada kemungkinan kok kita itu menjadi seperti ya, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Sulaiman. Dalam hal apanya? Dalam hal ilmunya. Dan itu yang diunggulkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pokok men nek tiang niku mukmin, tiang niku Islam, kemudian dia berilmu, maka derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya, ya. Karena dengan ilmu ibadah nggih ditampi, dengan ilmu kemudian antara yang baik dan yang buruk dia bisa membedakan. Dengan ilmu seseorang itu bisa
mendahului orang lain dalam hal melakukan kebaikan. Ya, itulah pentingnya ilmu. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu yang kemudian dengannya kita akan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nyuwun ngapunten ya, pada malam hari ini seharusnya Mas Haris ya, yang mengisi, tetapi Mas Haris izin karena sakit ya. Kemarin konfirmasi bisa gitu ya. Kemarin konfirmasi bisa. Kemudian tadi siang Mas Haris ngabari ya bahwa beliau sakit giginya kumat. Jadi malam hari ini nggak bisa ngisi gitu ya. Maka sekali lagi saya memberanikan diri gitu ya, memberanikan diri untuk duduk di hadapan bapak-bapak sekalian ya dan ibu-ibu sekalian untuk kita sama-sama belajar ya. Niki mboten ngajari, tapi kita sama-sama belajar. Ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berharap untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga lewat apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sedikit yang saya sampaikan, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali mengabarkan peluang-peluang kebaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis beliau, dan beliau itu menuturkan tentang kesempatan-kesempatan khusus yang diberikan oleh Allah, yang dengan kesempatan itu ada peluang amal yang bisa dilakukan. Yang kalau amal itu dilakukan maka kita akan mendapatkan sesuatu, ya, angsal hadiah, ya. Ada kesempatannya, kemudian kita bisa mengambil kesempatan itu dengan melakukan sesuatu, maka kita akan dapat hadiah. Ya, di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman tentang Ramadan. Ya, Allah ketika berfirman tentang Ramadan, maka Allah itu berfirmannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada waktunya yaitu Ramadan, kemudian ada peluang kebaikannya namanya puasa, kemudian ada hadiahnya. Hadiahnya itu namanya takwa. Ya. Kemudian masih tentang Ramadan, ya. Pada bulan Ramadan yang lalu itu saya sampaikan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan amin amin amin, ya. Tasih kemutan, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau itu mengatakan amin, kemudian dijeda amin lagi, kemudian amin lagi, sampai ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok engkau mengucapkan amin amin amin, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya, atani Jibril, sesungguhnya Jibril datang kepadaku, ya. Kemudian dia berdoa, malaikat Jibril berdoa, dan kemudian dia memerintahkan kepadaku untuk mengaminkan apa yang didoakan oleh malaikat Jibril, ya. Doanya malaikat Jibril itu, ya, man adroka Ramadan, ya, falam yughfar lahu famata fadakhalan nar, ya. Maka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak tidak membuat dosa-dosanya diampuni, kemudian dia mati dan dia masuk ke dalam neraka, ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qultu amin, ya, maka saya mengatakan amin, ya. Kesempatannya namanya Ramadan, kemudian peluangnya itu adalah puasa, kemudian hadiah niku dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, terkait dengan Ramadan niki pun rampung, ya. Kesempatannya sudah selesai. Kesempatan bertemu dengan Ramadan, kemudian peluang amal puasa dengan iman dan mengharap pahala, ya, itu sudah selesai. Sehingga mencari hadiah berupa diampuni dosa lewat jalur Ramadan niku untuk saat ini sudah nggak ada, kecuali tahun depan kita masih dipanjangkan umurnya oleh Allah, kemudian tahun depan kita bisa puasa, ya. Terus momentumnya ini sudah selesai, ya. Meskipun ada nanti momentum lain, ya. Momentum lain juga sering saya sampaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shalawatul khams,
Al jumu'atu ilal jumu'ah war ramadhanu ilal ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idajtuni batil kabair. Ya. Satu sholat ke sholat yang lain. Kemudian yang kedua, Jumat satu ke Jumat yang lain. Kemudian Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain. Mukaffiratun ma bainahunna idajtuni batil kabair. Ini semua itu mengampuni dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Terus nek sing Ramadan niki pun kesempatane mboten enten. Bagi kita masih ada kesempatan dua, ya. Kesempatan satu sholat ke sholat yang lain. Asar wau dugi maghrib dosanya diampuni. Maghrib niki ngantos mengke isya ya, dosanya diampuni. Ini kesempatan masih ada, ya. Tinggal kita mau ngambil mboten. Ya, kira-kira masih pengen diampuni dosane mboten ya. Niki tesih enten kesempatan nek niki. Ya, nek sing Ramadan kan pun, ya. Kemudian yang kedua Jumat, ya. Al jumu'atu ilal jum'ah. Jumat Jumat yang lalu sampai Jumat ini, maka selama satu minggu itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat niki dugi Jumat ngajeng niku juga dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki terkhusus, ya. Tetapi pengampunan dosa ini dari Jumat kemarin ke Jumat ini, ya, selama kita mengisi Jumat ini dengan kebaikan, maka peluang kebaikan itu masih ada, ya. Peluang kebaikan untuk diampuni dosa lewat jalur ketemu Jumat, ya. Jumatan niku masih terbuka. Sekali lagi kita mau mboten, ya, purun mendhet kesempatan niki nopo mboten. Nah, kemudian ada satu amalan yang ini juga menunjukkan kesempatan, ya. Di mana lanjutan dari hadis yang malaikat Jibril berdoa, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku mengaminkan, ya. Doa Jibril yang kedua adalah, ya, waman adroka abawaihi au ahaduhuma falam yubarrihima famata fadakholan nar faab adahullah. Sekali lagi, kesempatan Ramadan dan dosa diampuni melalui jalur ini itu sudah selesai, nunggu Ramadan depan. Ada peluang kedua, ya, yaitu waman adroka abawaihi au ahaduhuma. Kesempatane nopo? Kesempatane nemoni wong tuane loro-lorone po salah sijine, ya. Membersamai kedua orang tua atau membersamai salah satu dari kedua orang tuanya, ya. Dan kemudian syaratnya dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hadiahnya, pahalanya adalah dia akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Kesempatan ini sebagian kita masih punya dan sebagian kita mungkin sudah tidak punya, ya. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah meninggal, peluang untuk berbakti itu masih ada, ya, tidak hilang, ya. Maka bagi orang tuanya yang masih hidup, ini kesempatan besar yang kita miliki untuk kemudian kita betul-betul bisa mengambil kesempatan yang baik bersama kedua orang tua kita, ya. Kemudian dengan cara apa kita menggunakan kesempatan ini, ya, menggunakan kesempatan ini adalah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Karena apa? Karena pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbakti itu sangat besar, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al walidu awsatu abwabul jannah, fa in syi'ta fa adik dalikal bab awih fathu, ya. Hadis ini menarik, ya. Kenapa menariknya? Menariknya, Nabi itu menyebutkan dalam hadis ini al walidu awsatu abwabul jannah. Yang pertama, menariknya karena Nabi menyebutkan bahwasannya kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, ya. Nabi itu menyebutkan surga itu sebagai pintu surga yang paling tengah. Maka dijelaskan oleh Qadiyat apa yang dimaksud dengan pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah, kata beliau, adalah pintu surga yang paling tinggi dan pintu surga yang paling bagus.
Ya, terus mboten namung al-walidu abwabul jannah mboten. Tetapi Rasul itu menyebutkannya al-walidu awsatu abwabul jannah. Pintu surga sing paling tengah, ya. Dan pintu ini adalah pintu yang paling mudah untuk dimasuki. Ya. Kenapa kok pintu ini paling mudah dimasuki? Karena tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini kecuali dia punya orang tua. Nggih mboten? Sing mboten lahir king wong tua sinten? Ya. Sun Gokong. Mboten enten. Setiap orang itu pasti lahir ada orang tuanya. Ya. Sing mboten enten tiyang sepuh niku nggih namung Nabi Adam. Ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, kemudian diciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Ya. Hanya itu. Selebihnya manusia itu punya orang tua. Artinya setiap orang itu punya kesempatan niki, ya, gadai kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena semua punya. Ya, beda kalau misalnya ya pintu sing paling gampang, pintu sing paling apik nggo mlebu surga kuwi sedekah misalnya. Orang untuk bersedekah maka dia butuh harta. Orang yang punya harta dia bisa bersedekah karena dia harus punya dulu baru dia bisa bersedekah. Nah, kemudian hadisnya Nabi itu, pintu yang paling tinggi yang di surga itu adalah pintu haji misalnya. Maka untuk berangkat haji niku nggih kudu sehat, kudu duwe harta, ya, punya kendaraan, ya. Maka kalau nggak punya, peluang ini ya nggak ada. Ya. Tetapi kalau orang tua, setiap orang yang ada di muka bumi niku mesti nggadahi tiang sepuh, ya. Nek sing saniki pun sepuh nggih tetep gadah tiang sepuh ngoten ya. Meskipun saiki wis wong sepuh ya. Wis wong tuwa ning ya tetep wong tuwa kuwi wong tuwa gitu. Enggak ada sing wong tua lahir ngerti-ngerti tuwa mboten enten. Ya. Semua orang terlahir ke dunia ini mereka pasti memiliki ayah dan memiliki ibu. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, sebenarnya peluangnya sama. Ya. Peluang seseorang untuk meraih pintu surga lewat jalur orang tua niku kesempatannya sama. Ya, maka kalau sekarang ada orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk ngopeni orang tuanya, ya, untuk bisa mengurus orang tuanya yang orang tuanya itu memang sudah mungkin butuh diurus, sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri, ya. Maka ini kesempatan besar. Ya, kesempatan besar yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan dari mengurus orang tua itu adalah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan heran ya, ketika ada orang yang dia bekerja, kemudian dari hasil kerjanya sebagiannya untuk ngopeni orang tuanya, kemudian Allah menjadikan usahanya itu berkembang. Ya. Jadi kalau napa jenenge, sering ada cerita-cerita begitu ya. Dulu ngopeni anaknya gitu ya. Kemudian anaknya pun mentas sedoyo. Terus akhirnya usahanya agak turun ya. Setelah itu dia ngopeni orang tuanya ya. Maka gara-gara ngopeni orang tuanya itu justru kemudian usahanya naik lagi ya. Dan itu banyak terjadi. Ini masih dalam urusan dunia ya. Dalam urusan dunia, orang-orang yang memerhatikan orang tuanya itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kebaikan. Ya, jadi mboten ampun eman-eman ngoten ya, untuk kita mengeluarkan sesuatu yang kita miliki, baik berupa harta, berupa waktu, berupa kasih sayang ya, untuk ngopeni kedua orang tua kita ketika memang mereka membutuhkan kita untuk bisa ngopeni mereka. Ya, nanti ada beberapa kisah yang dilakukan oleh orang-orang soleh tentang bagaimana mereka berbakti. Kemudian yang menarik dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang orang tua adalah pintu surga yang paling tengah ini adalah setelah Nabi itu mengatakan bahwasanya orang tua itu tidak sekadar pintu surga, tetapi orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in syi'ta fa'adhi dalikal bab, ya, kalau kamu mau ya, kamu bisa menyia-nyiakannya ya, au ihfadhu, atau kamu bisa menggunakan kesempatan itu. Kenapa kok nadanya begitu gitu ya? Karena kesempatannya sama, gadai yang sepuh sedoyo ning enten sing
punya kesempatan tetapi dia menyia-nyiakannya, ya. Maka Nabi itu menyerahkan kepada setiap orang yang punya orang tua itu, ya terserah kue gitu ya, nek bahasa kita gitu ya. Terserah kue meh dijikuk ora, ya. Terserah kue peluang kebaikan ini mau kamu ambil atau kamu sia-siakan, ya. Fa in syi'ta fa adzalikal bab au ihfadhu. Terserah kamu mau kamu sia-siakan kesempatan bersama orang tuamu itu atau kamu ambil sebagai jalan pintu surgamu. Ya, jadi ini rodo enten ancamane, tapi juga ada loh peluangnya enak loh gitu ya. Bahwa semua orang punya kesempatan ini loh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesempatan bertemu dengan orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kemudian mendapatkan surga, itu satu rangkaian yang luar biasa, ya. Rangkaian yang semua orang pasti bisa. Rangkaian yang semua orang punya, rangkaian yang tidak perlu berusaha apapun, ya. Itu kita bisa melakukan itu dan bisa masuk ke surga lewat jalur itu, ya. Mboten usah nggak usah punya banyak uang, ya. Kalau kita mau niat berbakti itu bisa, ya. Nggak perlu punya mobil, ya. Mau berbakti itu ya bisa, ya. Entah kondisi anaknya seperti apa, ketika dia mau untuk berbakti maka dia bisa untuk berbakti. Sering ya kita mendengar kisah-kisah tentang bakti ini. Ada orang tua, ya, yang sudah menyekolahkan anaknya tinggi, kemudian dia berharap anaknya ini bisa bekerja dengan pekerjaan yang baik, ya. Kemudian dari anak-anaknya itu ternyata ada satu anak itu yang ngapunten, rodo kendo gitu ya. Mase pinter, mbake pinter, ya. Kemudian ternyata anak yang paling kecil itu mboten sepinter mbake, mboten sepinter mase, ya. Akhirnya anak-anaknya yang pintar ini menjadi pengusaha, menjadi orang-orang yang punya jabatan, dan akhirnya meninggalkan kedua orang tuanya, ya, pergi jauh, ya. Orang tuanya ini rodo gelo gitu ya. Kok enak ya anakku sing ngene iki, padahal aku pengennya anakku ya pinter kabeh. Aku pengen ya anakku sukses kabeh. Kok ya enak anakku sing ngene iki, ya. Agak kecewa lah gitu ya dengan anaknya yang seperti itu. Tetapi kemudian lambat laun ketika dia tua, ya, anak yang sukses tadi mereka merantau jauh keluar, ya. Yang tinggal di rumah tersisa tinggal anak yang ya mungkin secara pinter mboten pinter-pinter banget, ya. Nyambut gawe yo serabutan, wong yo ning omah, meh lunga ning endi, daftar ning ndi ora ketompo gitu ya. Kemudian mungkin ya ada sebagian ya kisah yang ada sebagian anggota tubuhnya yang mungkin tidak lengkap gitu ya, sehingga dia tidak bisa pergi. Ini kenyataannya, kisah nyata. Tetapi anak ragile niki teng griya. Setiap ibunya mau apa, anaknya ini yang melayani. Setiap bapaknya mau apa, anaknya ini yang melayani, ya. Dan dia memang nggak bisa pergi kemana-mana, dan akhirnya dia yang melayani kedua orang tuanya. Sampai kemudian ketika orang tuanya ini sudah nggak bisa apa-apa, anak-anaknya yang jauh itu ditelepon untuk pulang, itu semua beralasan, ya. Ngapunten niki waktune dereng saged. Ngapunten niki masih ada pekerjaan, saya harus ke Malaysia. Saya harus ke Singapura, saya harus ke luar negeri. Saya belum bisa pulang sekarang. Akhirnya yang mengurusi di rumah itu justru anaknya yang paling kecil, yang awalnya anaknya itu menjadi anak yang dalam tanda kutip mengecewakan kedua orang tuanya. Tetapi setelah orang tuanya tahu bagaimana effort, ya, kesungguhan anaknya tadi dalam berbakti, sampai kemudian orang tuanya ini menjadi sangat sayang kepada anaknya yang kecil, bahkan dia lebih sayang kepadanya daripada anak-anaknya yang lainnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini apa namanya ya? Kalau di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 11 itu ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabulakum naf'a. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini jadi kaidah di dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi sebegitu detailnya Allah itu memotret sesuatu, itu sampai ada kaidah di dalam Al-Quran yang menyebutkan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabulakum naf'a, ya.
ayah kalian, orang tua kalian, dan anak-anak kalian, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ayat ini diawali dengan abaukum, bapak kalian, ibu kalian, orang tua kalian, itu ya, kita nggak tahu di antara mereka itu siapa yang paling bermanfaat bagi kita, ya. Dan juga anak-anak kita, nek sing pun gadah putra, ya, sudah gadah putra, kita nggak akan tahu dari anak mana yang akan lebih bermanfaat bagi kita nanti di akhir kehidupan kita, ya. Maka kalau kita punya anak, bagaimanapun kondisi anak kita harus kita syukuri, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan anak kita lantaran mungkin tidak seperti anak-anak yang lainnya, karena belum tentu anak yang tidak seperti anak yang lainnya itu manfaatnya lebih kecil bagi kita. Bisa jadi justru anak yang semula ya tidak sebagaimana yang kita harapkan, ternyata ketidaksesuaiannya dengan harapan kita itu ada kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia mengasuh kita di masa akhir kehidupan kita. Dan ini banyak kisah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ayah, seorang ibu, ketika dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak, ya, tidak boleh dia merasa kecewa, merasa kok aku dua anak neh ya, kok aku anu neh ya gitu. Karena bisa kita nggak tahu dari anak mana yang nantinya akan bermanfaat bagi kita, ya. Ini sebagai gambaran ya, dalam konteks bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, ya. Maka terserah kamu, mau kamu ambil kesempatan itu atau akan kamu sia-siakan kesempatan itu. Dan syarat untuk bisa masuk surga lewat jalur ini itu hanya dengan cara kita punya orang tua itu sudah cukup. Berkuih berbuat baik kepada keduanya. Nggak ada syarat harus berbuat baik dengan harta, nggak ada syarat harus berbuat baik dengan tenaga, nggak ada syarat harus berbuat baik dengan apalah gitu ya. Enggak, syaratnya hanya berbuat baik saja. Pokoknya duwene opo sing iso untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka gunakan itu untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Karena ada orang-orang yang memang dia sebenarnya pengen berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tetapi berjarak, ya. Dia tidak bisa ngopeni setiap hari, ya. Maka kita pikirkan bagaimana caranya supaya orang tua kita tetap bahagia dengan keberadaan kita meskipun kondisinya kita berada di tempat yang jauh dari orang tua kita. Di antaranya ya, nelpon, membahagiakan mereka, kalau punya apa dikasih hadiah kepada mereka, ya. Kemudian apa yang orang tua kita inginkan mungkin kalau bisa kita penuhi, ya. Kalau yang orang tuanya sudah meninggal, kemudian kita sering-sering berdoa untuk kedua orang tua kita, ya. Kemudian mungkin kita bisa beramal dengan sesuatu yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita, ya. Yang itu semua insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kedua orang tua kita, ya. Tetapi tentang orang tua yang sudah meninggal, ya, dan tentang orang tua yang masih ada, ya. Selama orang tua kita masih ada, pastikan bahwa kita berbuat baik. Jangan menunggu berbuat baik ketika orang tua kita sudah tidak ada. Kenapa? Karena di antara salah satu hikmah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, bahwasanya salah satu amal yang akan bermanfaat bagi mayit ketika dia sudah meninggal itu adalah waladun solihun yad'ulah. Salah satu hikmah kenapa kok ya Nabi itu menggunakan frasa waladun solihun yad'ulah adalah menunjukkan bahwa anak tersebut ketika dia orang tuanya masih hidup, dia itu berbakti. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ternyata ada orang-orang yang ketika orang tuanya masih hidup dia tidak berbakti, tetapi ketika orang tuanya sudah meninggal, dia pengen berbakti. Sehingga hadisnya itu waladun solihun yad'ulah, boten waladun yad'ulah boten, tapi waladun solihun yad'ulah. Ada kata solihun di situ, di antara maknanya adalah dia anak solih yang ketika dia masih hidup bersama orang tuanya, dia termasuk anak yang berbakti, bukan anak yang durhaka. Ya, jadi
ini menjadi catatan juga bagi kita, ya. Kadang ada loh orang-orang yang seperti itu, ketika orang tuanya masih ada, bendino diseneni wong tuane, ya. Wah, wong tua ki bla 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 gitu. Begitu orang tuanya meninggal, dia sini 7 hari. Alasannya sayang sama orang tuanya. Lah pas urip ngopo? Wong pas urip mbok seneni terus giliran mati saiki mbok dongani, ya. Ini enggak kaji nek kata anak-anak gitu. Enggak apa istilahnya ya. Lah wong ceh urip mbok siak-siake, ya. Kok giliran wis mati mbok pitung dinani dengan alasan untuk bersedekah atas nama orang tua, ya. Maka kalau mau berbuat bakti, yo dimulai sejak masih hidup. Setelah sudah meninggal, kemudian disedekahi yo rapopo, gitu ya. Tapi sedekahnya ini sebagai juga bahwa kita sudah berbakti ketika masih hidup, ya. Ampun terus dipotong kompas. Lah aku tak durhaka rapopo engko nek wis mati tak aku berbakti. Mboten saged, ya. Berbakti itu ketika orang tua masih hidup, ya. Setelah meninggal, maka kita hanya berharap bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang memudahkan jalan orang tua kita di dalam alam kuburnya, kemudian dalam melalui fase-fase di akhirat, ya. Jadi jangan diambil jalan pintas bahwa aku neng donya rapopo ora berbakti engko tak dongake pas wong tuaku wis mati. Ampun, ya. Selagi orang tua kita masih hidup, ayo kita openi bener-bener. Ayo kita betul-betul piye carane gen wong tua kita seneng. Tetapi juga jangan dilupakan kalau nanti ternyata Allah mengambil orang tua kita, ya maka saat itu kita juga masih bisa berbakti dengan mendoakan, dengan bersedekah atas nama orang tua kita, dengan beramal kemudian kita atas namakan orang tua kita. Insya Allah ya kita yakini bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang memudahkan perjalanan mereka di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur orang tua kita dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kondisi orang tua kita ridho kepada kita. Maka kalau di Idul Fitri, ya, ketika kita maaf-maafan, sebenarnya yang paling penting untuk kita minta maaf itu ya minta maaf kepada kedua orang tua kita sebelum kepada yang lain-lainnya, ya. Karena ini nanti akan menjadi kunci, ya. Setelah itu, ya, apakah kita diridhoi oleh orang tua kita atau tidak? Karena ridhollahi fi ridho walidain. Ridho Allah itu salah satunya berada pada ridhonya orang tua kita. Kalau di dunia kita diridhoi oleh orang tua kita, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau kita tidak diridhoi oleh orang tua kita di dunia, maka wallahu a'lam nanti, ya, terserah Allah tentunya, ya. Tetapi setidaknya ketika kita masih diberi kesempatan bersama kedua orang tua kita, maka ayo kita minta ridho kedua orang tua kita berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan kita menyakiti hati kedua orang tua kita, ya. Kemudian kita betul-betul mengharapkan pahala dari Allah atas apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Nggih memang rati angel, ya. Berbakti itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Mungkin ada orang-orang itu yang sampai tidak bisa bekerja hanya ngopeni orang tuanya, ya. Tetapi insya Allah itu menjadi pahala yang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan mudah baginya untuk bisa masuk ke dalam jannahnya kelak ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.